Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masih semangat ya untuk belajar fisika? Masih. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Hanum, Rifki, oke, hadir semua, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang fisika yang materinya itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, Ibu akan cerita terlebih dahulu. Bayangkan, misalnya kalian lagi main di rumah teman kalian, terus kalian pulangnya malam. Nah, di perjalanan itu kalian menggunakan sepeda untuk pulang. Di perjalanan pulang itu jalannya gelap banget. Nah, ketika kalian mengayuh sepeda kalian, lampu sepeda kalian itu nyala. Nah, ketika si sepedanya itu dikayuhnya sedang atau pelan, lampunya akan redup. Dan ketika sepedanya berhenti, lampunya akan mati. Kalian pernah nggak mengalami fenomena tersebut? Atau pernah nggak melihat fenomena kayak gitu? Pernah. Nah, kira-kira kenapa ya itu lampu sepedanya bisa nyala? Karena ada dinamo itu, dinamonya ada dua, Bu. Karena dinamonya? Karena sepeda itu memiliki dinamo. Lampu sepeda itu memiliki dinamo. Nah, kenapa sih ya? Apa hubungannya dinamo sepeda dengan listrik? Atau apa sih hubungannya gaya magnet dengan dinamo yang ada di sepeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang materi GGL induksi. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan kalian tes terlebih dahulu sebagai pemahaman awal kalian. Nah, dalam presentasi ini isinya itu adalah soal 10 pilihan ganda dan hasilnya dan hasil dengan skor tertinggi akan menjadi ketua kelompok. Silahkan di-scan markernya. Sudah, Bu. Sudah? Nah, oke, jadi sudah diisi dan hasilnya sudah ada. Yang menjadi ketua kelompoknya itu kelompok 1 ada Naomi, kelompok 2 Hanum, dan kelompok 3 Lilis ya. Nah, Ibu akan, dan silakan yang lainnya boleh ikut ke kelompok yang tadi. Ya, Bu. Tapi itu aku. Jangan tadi juga. Jadi Nah, tujuan dari pembelajaran GGL induksi pada kali ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi penerapan GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga mampu menganalisis faktor apa saja yang terdapat atau munculnya GGL induksi. Dan yang ketiga, kalian dapat menghitung besar GGL induksi menggunakan hukum Faraday. Oke, silahkan dibuka LKM-nya, diisi identitas kelompoknya ya. Nah, Ibu punya video nih, silahkan disimak videonya dan diskusikan dengan kelompok. Lihat video yang terjadi. Nah, di dalam video tersebut ketika roda sepedanya berputar, apa yang terjadi? Lampunya nyala. Kemudian ketika roda sepedanya akan berhenti sedikit demi sedikit gitu tuh. Gimana lampunya? Redup lalu mati. Nah, ketika roda sepedanya berhenti, apa yang terjadi? Lampunya mati, betul. Nah, silahkan kalian isi di LKM tersebut sebagai pemahaman awal kalian. Nah, berdasarkan fenomena tadi yang sudah kita lihat, Ibu meminta kalian untuk merumuskan masalahnya. Silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, Ibu. Sudah diskusi? Sudah. Nah, siapa ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya. Ya, boleh kelompok Naomi. Bagaimana listrik bisa muncul ketika magnet bergerak? Oke, boleh dituliskan
di papan tulis. Ya, ini satu. Oke, terima kasih Naomi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah, Bu. Sudah, oke, terima kasih. Ada lagi? Ayo, Bu. Oke, terima kasih Dede. Nah, ini adalah hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mengetahui jawaban dari kerumusan masalah ini, biasanya ilmuwan itu akan merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Coba kita perhatikan rumusan masalah yang pertama. Bagaimana listrik bisa muncul ketika magnet bergerak? Nah, kira-kira menurut kalian, kalau misalnya magnet dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam kumparan, terdapat apa? Muncul arus listrik, betul. Coba siapa yang bisa menyusun hipotesisnya dengan menggunakan pola kalimat jika, maka? Saya, Bu. Iya, boleh Rizky. Gimana? Ya. Oke. Jika magnet digerakkan masuk dan keluar kumparan, maka akan muncul arus listrik pada kumparan. Jika magnet dikeluarkan dan dimasukkan, maka muncul arus listrik. Nah, kita sudah merumuskan masalah dan merumuskan hipotesisnya. Nah, untuk menguji hipotesis kalian seperti apa, kita akan melaksanakan praktikum atau menganalisis data. Nah, diharapkan dari praktikum ini kalian dapat mengambil informasi dan datanya. Nah, silahkan kalian nanti maju ya ke kelompok masing-masing. Kita akan melakukan praktikum DGL induksi. Nah, di situ alat dan bahannya ada apa aja? Galvanometer. Nih, ini tuh namanya galvanometer ya. Terus yang kedua ada apa lagi? Buaya. Ini namanya buaya. Terus yang ketiga ada apa lagi? Bata. Ini magnet bata. Apa lagi? Kumparan. Nih, kumparan. Silahkan dari kelompok satu dulu maju. Ketika magnet dimasukkan dan dikeluarkan dari kumparan. Nih, silakan. Silakan susun alatnya seperti yang ada di MKR. Masukin dan dikeluarkan. Nah, gimana jarum galvanometernya? Menyimpang kan? Iya. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Ketika dikeluarkan? Ke kiri. Ke kiri. Ya, bagus. Duduk, kalau duduk lagi. Sekarang kelompok dua. Uji kecepatan magnet. Nah, silakan. Gimana tuh? Sekarang yang pelan dulu. Gimana kondisi ininya? Nah, kalian besar DGL-nya ke kecil. Sekarang kalau misalnya magnetnya digerakkan lebih cepat. Nah, gimana kumparannya? Simpangannya? Besar. DGL-nya? Besar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Adalah kelompok 3. Kelompok 3 akan menguji jumlah lilitan. Nah, di sini ada 2 lilitan, yaitu 1000 lilitan dan 500 lilitan. Kalian pakai yang 1000 dulu. Gimana arah simpangannya?
Ke kanan. Besarnya sangat besar. Sekarang ganti jumlah lilitannya jadi yang 500. Coba Rifki. Coba. Dibantu Rifki. Nah, arah simpangannya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Besar idealnya lebih kecil daripada yang Ini. yang 1000. Oke, terima kasih. Silahkan boleh duduk. Nah, tadi kita sudah melakukan demonstrasi langsung menggunakan alat praktikum. Sekarang kita akan melihat secara simulasi PET-nya. Nah, silakan di scan barcode yang ada di LKM atau di layar juga boleh, sama aja. Silakan dengan kelompok kalian. Nah, kayak gini ya tampilannya. Ya. Nah, pertama-tama kalian nyalain voltmeternya, kemudian garis-garis medannya, terus kalian ganti jumlah lilitannya jadi 2. Nah, kalau misalnya di simulasi PET yang jumlah lilitannya banyak itu adalah jumlah lilitannya 1000. Kalau misalnya yang sedikit itu yang 500. Nah, galvanometernya, simpangan galvanometernya kalian bisa lihat di yang pegangan. Nah, untuk membuktikan itu ada arus atau tidak, kalian bisa melihat lampunya. Oke, sekarang kita melakukan pengujian yang pertama dulu, yaitu keluar dan masuknya magnet. Nah, gimana tuh? Arah simpangannya kemana? Kalau misalnya masuk? Ke kiri. Kiri. Kalau misalnya keluarin? Kanan. Arusnya ada nggak? Ada. Nah, sekarang kita melakukan simulasi percobaan yang kedua, yaitu kecepatan magnet. Nah, kalau misalnya magnetnya diem aja, tapi di dekat kumparan ada arusnya nggak? Nggak. Arus simpangannya jalan nggak? Nggak. Kalau misalnya magnetnya digerakin pelan, arus simpangannya kemana? Kiri. Ke kiri. Ada arusnya nggak? Ada. Sekarang kalau misalnya magnetnya digerakin cepat, arus simpangannya kemana? Atau ke kiri? Arusnya ada nggak? Ada. Nah, silakan kalian melakukan uji coba di PET bersama teman-teman kalian dan tuliskan hasilnya di LKPD. Gimana kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3 gimana? Udah. Sekarang kita uji hipotesis kalian dengan cara menganalisis hasil perbandingan dari simulasi PET dan praktikum secara langsung. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Bagaimana hasil percobaan kelompok kalian ketika magnetnya itu digerakkan masuk dan keluar kumparan? Kelompok 1 mana? Saya, Bu. Iya, boleh. Gimana? Pada praktikum saat magnet digerakkan masuk, simpangan si galvanometernya itu ke kanan tuh. Terus ketika digerakkan keluar, simpangan galvanometernya ke kiri. Bagus. Apakah hasilnya sama dengan yang simulasi PET? Ya Bu, pada simulasi PET saat magnet digerakkan masuk, simpangan si galvanometer itu ke kanan. Ketika magnet keluar, simpangannya ke kiri. Oke, bagus kelompok 1. Nah, bagus ya. Ternyata dalam pembelajaran fisika kondisi tersebut itu dijelaskan menggunakan konsep perubahan flux magnet. Jadi ketika magnetnya bergerak, flux magnetnya juga menembus kumparan sehingga muncul GGL induksinya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hasil percobaan kalian dari yang simulasi dan pengujian secara langsung. Nah, apa sih yang terjadi ketika magnetnya itu digerakkan lebih cepat? Arus listriknya jadi lebih besar Bu. Arus listriknya jadi lebih besar. Nah, menurut kalian itu kenapa bisa jadi lebih besar? Karena semakin banyak lilitan yang dipengaruhi oleh si perubahan flux magnetnya itu Ibu. Oh, jadi karena dipengaruhi oleh perubahan flux magnet. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke hipotesis yang pertama, sesuai nggak? Sesuai ya. Sekarang lihat yang hipotesis yang kedua. Hipotesis kedua itu gimana tuh? Lilis coba boleh dibacakan hipotesis yang kedua, Bapak tulis. Nah, hipotesis kedua itu jika magnet digerakkan cepat, maka GGL-nya itu semakin besar Bu. Nah, apakah hasil percobaan tadi sesuai dengan hipotesis kedua? Oke. Ternyata yang tadi kita praktikumkan, yang tadi kita simulasikan itu merupakan percobaan seorang ahli fisikawan. Siapa yang tahu nggak? Faraday, betul. Nah, ternyata Bapak Faraday ini yang menemukan percobaan tadi. Nah, ilustrasinya itu kayak gini ya. Nah, Faraday itu bilang katanya kalau misalnya GGL induksi itu dipengaruhi oleh 3
faktor. Yang pertama itu adanya flux magnetik. Flux magnet. Terus yang kedua itu katanya jumlah lilitannya. Dan yang ketiganya itu adalah perubahan waktunya atau kecepatan magnet. Nah, dari ketiga faktor ini, Bapak Michael Faraday itu bikin rumus. Rumusnya itu epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Epsilon itu adalah GGL induksi. Satuannya volt. Kemudian N itu adalah jumlah lilitan. Kemudian delta flux itu adalah perubahan flux magnetnya. Dan delta T adalah perubahan waktunya. Satuannya Weber. Nah, Ibu punya contoh soal. Kita bahas bareng-bareng ya. Siapa yang membacakan? Ibu, Ya boleh. jika perubahan flux magnet sebesar 0,02 Weber terjadi dalam waktu 0,1 second pada kumparan dengan 50 lilitan, maka tentukan besar GGL induksinya, Bu. Oke, yang ditanya adalah GGL induksinya. Pertama-tama yang diketahui ada apa tuh yang satuannya Weber? Berarti apa? Delta flux Delta flux. Berapa delta fluxnya? 0,02 0,02 satuannya Weber. Kemudian berapa lagi? delta T Delta T ada waktunya. Apa delta T-nya? 0,1 detik vektor. 0,1 second. Ada apa lagi? Empat. Jumlah lilitannya berapa jumlah lilitannya? 50 lilitan. Yang ditanya apa? GGL. Apa sih mau GGL? Epsilon. Gimana rumus epsilon? Epsilon sama dengan minus N delta flux per delta T Berapa M-nya? 50. Delta fluxnya? 0,02 Delta T-nya? 1. Hasilnya berapa? Coba dihitung. 10. Apa satuan epsilon? Volt. Nah, oke, kita udah dapat ya hasilnya 10 volt. Sekarang coba kalian kerjakan yang ada di LKM. Caranya kayak gini, silakan kerjakan dengan kelompok kalian. Oke, sudah selesai diisi? Sudah, oke. Berdasarkan hasil pembelajaran hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini? Saya mau put. Iya, Jadi boleh. GGL induksi itu diterapkan pada dinamo sepeda generator listrik dan charger kabel. Oke, jadi GGL induksi itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama itu ada dinamo sepeda, ada apa lagi? Tadi generator, terus ada apa lagi? Charger. Nah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu mau kalian mengisi jurnal refleksinya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan mengisi jurnal refleksi terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menjelaskan kenapa lampu sepeda itu dapat menyala tanpa baterai? Tadi yang waktu orientasi masalah itu kan ada video sepeda tuh, dia ketika rodanya berputar. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu, Ya, boleh Hanum. karena putaran rodanya itu menyebabkan perubahan flux magnet pada dinamo sehingga menjadi GGL induksi yang menghasilkan arus listrik, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Hari ini kita telah membuktikan kalau misalnya perubahan flux itu dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian jumlah faktor-faktor yang mempengaruhi GGL itu ada jumlah lilitan, terus ada banyaknya, ada kecepatan magnet dan lain-lain ya. Oke, karena pembelajaran kemagnetan sudah selesai ya, hari ini kita akan asesmen sumatif ulangan harian. Silahkan di-scan barcode-nya. Silahkan diisi. Sudah? Sudah, nanti hasilnya akan Ibu umumkan minggu depan ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.